Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 93. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Walaqad bawwa'na, dan sungguh kami telah tempatkan Bani Israel mubawwa'a sidqin, tempat yang aman, kediaman yang bagus, yang baik. Warzaqnahum, dan kami beri rezeki mereka minat thayyibati, dari yang baik-baik. Famakhtalafu, maka mereka pun tidak berselisih, hatta ja'ahumul ilmu, hingga datang kepada mereka ilmu. Jadi berselisihnya justru ketika datang pada mereka ilmu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, di dalam apa, kanu, yang mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, berselisih. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Ay anzalahumullahu asqadahum fi masakini ali fir'aun wa awrathahum ardhahum wa diyarahum. Allah menempatkan mereka di tempat-tempat yang didiami oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Allah menjadikan mereka mewarisinya. Tanahnya Fir'aun, rumah-rumahnya Fir'aun diwarisi oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi sebelumnya wilayah yang ditempati, didiami oleh Fir'aun dan pengikutnya, sekarang diubah, beralih kepada Nabi Musa dan Bani Israel, kaumnya. Warazaqnahum minat thayyibati, kami beri mereka rezeki dari thayyibat, yang baik-baik, minal mata'im wal masyarib, makanan-makanan dan minuman yang bagus, wa ghairihima, dan yang lainnya. Jadi sekarang Nabi Musa berkuasa menggantikan Fir'aun. Yang berkuasa berganti, Nabi Musa sekarang yang berkuasa. Famakhtalafu fil haqqi hatta ja'ahumul ilmu al-mujib listima'ihim wa tilafihim walakin bahu ba'du ala ba'din wa sara li katsirin minhum ahwiyah wa gharad tukhaliful haqq fasala bainahum min al-ikhtilaf syai'un katsir. Lebih lanjut, As-Sa'di mengatakan, selama itu nggak ada perselisihan di antara mereka Bani Israel, nggak ada. Baru terjadi perselisihan ketika datang kepada mereka sebuah ilmu yang mengatur tatanan kehidupan mereka biar tetap bersatu dan biar tetap saling mencintai. Jadi diatur. Mereka nggak mau diatur, sehingga yang terjadi, sebagian berbuat zalim atas yang lainnya. Pada mereka terjadi keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, kehendak-kehendak yang macam-macam yang menyelisihi kebenaran. Maka terjadilah pada mereka perpecahan.
Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kemudian ayat ini dikaitkan dengan hari kiamat. Nanti Allah yang akan mengadili. Wong diturunkan ilmu biar mengatur mereka, kok malah tidak diterima, diabaikan, ya sudah urusannya sama Allah. Nanti pada hari kiamat Allah yang mengadili mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Lebih lanjut dalam As-Sa'di, wa huwa anna syaitan idza a'jazu ayuti'uhu fi tarkid din bil kulliyah sa'a fi tahrish bainahum wa ilqa'il adawah wal baghdha fasalan wal ikhtilaf ma huwa mujibu dzalika. Setan, kata Syekh As-Sa'di, kalau mereka tidak mampu menggeserkan mereka agar meninggalkan agama secara keseluruhan, bukan setan berhenti. Setan melihat jalan yang lain, apa yang memungkinkan, yaitu menjadikan mereka berpecah-pecah, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga terjadi perpecahan yang besar di antara mereka. Itu setan. Ketika masuk untuk merusak agama nggak bisa, melihat jalan yang lainnya, apa terjadi perselisihan. Ini kalau kita mau mentadaburi, iya benar adanya. Saya mendapatkan info dan infonya A1, kalau perlu ditambah seperempat, A1 seperempat. Jadi pengelola pesantren besar sampai galau karena terjadi pergolakan di dalam internal mereka, maka semuanya dikumpulkan, seluruh ustadznya dikumpulkan, seluruh staf-stafnya, pegawainya, termasuk security-nya dikumpulkan. Beliau menyampaikan dengan sedih, alhamdulillah, kurang lebihnya begitu. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita di atas manhaj yang lurus, akidah kita kokoh, kita tidak tergeserkan kepada kesyirikan. Alhamdulillah, kita kokoh memperjuangkan sunnah. Tetapi setan bukan berhenti. Setan melihat sisi lain. Kalau dari ngobrak-ngobrak akidah nggak bisa, dia akan ngobrak-ngobrak dari sisi yang lainnya. Dan terjadi pada kita, beliau mengatakan begitu. Jagalah ukhuwah. Sadarilah ini perangkap setan yang akhirnya kita nggak karu-karuan amburadul seperti ini. Ini setan. Karena yang terjadi di dalamnya ya saling menguasai, mencari aman, mencari yang lebih untung, neken yang lainnya dan yang lainnya. Nah, itu terjadi. Nah, kalau kita lihat tafsirnya Sa'di, setan kalau lemah untuk menjadikan orang-orang taat kepada setan sehingga kuat agamanya, maka dibikin di sisi yang lainnya sehingga mereka diobrak-abrik, tapi dari jalan yang lain, bukan dari jalan kepatuhan kepada agama, kepatuhan di dalam akidah. Maka kita juga harus suka mengingat tafsir As-Sa'di ini ketika kita mengelola lembaga. Kita kondisikan internal agar tetap utuh, tetap kompak, solid, dan seterusnya. Kita harus terus mengupayakan itu. Dan ini kita lakukan. Kita sepekan sekali ada rapat. Meskipun sebentar 5 menit itu sepekan sekali rapat.
meskipun sebentar 10 menit, kadang ya setengah jam, ada yang 1 jam, pokoknya sepekan sekali harus kumpul sehingga lihat wajahnya semuanya. Itu ada aura ukhuwah, melihat semuanya kita bareng-bareng menjadikan kendaraan ini kendaraan yang kita kendarai untuk berdakwah, untuk mendulang pahala. Ada masalah apa disampaikan sepekan sekali, dan yang seharian sebulan sekali. Penting untuk menjaga biar tidak terjadi seperti Bani Israel, sudah dimenangkan oleh Allah menjadi berkuasa di Mesir. Sebelumnya berkuasa orang yang sangat zalim, yaitu Fir'aun, tetapi pecah dari dalamnya seperti itu, diobrak-abrik oleh setan. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada faedah lain, kita bacakan. Tapi panjang sekali dalam tafsir Ibnu Katsir, panjang sekali, sampai Palestina dikuasai oleh orang Yunani, kemudian dikristenkan, kemudian banyak-banyak gereja di sana, kemudian Umar bin Khattab menguasainya. Panjang sekali dalam Ibnu Katsir. Kita bacakan mungkin sedikit saja. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan, yukhbiru ta'ala amma an'ama bi 'ala bani Israil minan ni'am ad-diniyah wa dunyaniyah fi mubawwa'i as-sidqin qila wa biladu Misra wa Syam mimma yali Baitul Maqdis wa nawahihi. Fa inna Allah ta'ala lam ahlaka Fir'aun wa junudahu istaqarrat yadud daulah al-musawiyah ala biladi Misra bikamaliha. Allah memberitahukan tentang kenikmatan yang Allah limpahkan kepada Bani Israel, yaitu kenikmatan agama dan kenikmatan dunia, pada kalimat mubawwa as-sidqin. Walaqad bawa'na Bani Israila mubawwa as-sidqin. Mubawwa as-sidqin artinya kenikmatan agama dan kenikmatan dunia, yaitu negeri Mesir dan Syam. Kalau tadi dalam tafsir As-Sa'di apa? Mesir saja. Mesir, yaitu Nabi Musa dan pengikutnya menguasai wilayahnya yang sebelumnya adalah kekuasaan Fir'aun berganti kepada Nabi Musa. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Mesir dan Syam. Yang dimaksud Syam adalah yang setelah Baitul Maqdis, tidak masuk Baitul Maqdis. Tidak masuk Baitul Maqdis. Jadi sekitarnya Mesir dan Syam. Syam yang setelah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis tidak masuk. Allah Ta'ala telah menghancurkan Fir'aun dan tentaranya, kemudian kekuasaan berada pada Nabi Musa, yaitu negeri Mesir secara sempurna sampai ke Syam, kan begitu. Mesir dan ada tambahan sampai ke Syam, tetapi tidak mencakup Baitul Maqdis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Ini surat Al-A'raf ayat 137 kalau mau dibaca biar lengkap. Al-A'raf 137. Surat yang ke-7 ya. 137. Dan kami wariskan pada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya, yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Jadi Allah wariskan kepada kaum-kaum yang sebelumnya tertindas. Kami wariskan kepada kaum-kaum yang sebelumnya mereka tertindas. Yaitu siapa? Nabi Musa dan kaumnya, itu Bani Israel. Mewariskan apa? Bumi bagian timur dan baratnya yang kami berkahi. Dan tamatlah kalimat dari Tuhanmu dengan baik. Apa kalimat? Kalimat maksudnya apa? Dan
Sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik. Apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat yang berupa janji Allah akan memenangkan kaum yang konsisten dengan ketaatan. Nabi Musa dan kaumnya menunjukkan demikian, nurut. Jadikan rumah sebagai tempat sholat. Mereka semuanya sholat dan banyak-banyakan sholat. Tawakal, dan mereka menyatakan dengan tegas, Allahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah, dan berdoa, janganlah kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir dan menangkanlah kami atas mereka. Maka sempurnalah kalimat Tuhanmu, artinya janji Allah bahwa kemenangan akan diberikan kepada orang yang nurut, yang taat. Dan karena kesabaran mereka, sebaliknya, Fir'aun atas perbuatannya, polahnya yang demikian rupa dengan kaumnya, Allah hancurkan, Allah binasakan. Nah, Al-A'raf 137 ini dijadikan dalil di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kekuasaan yang sebelumnya oleh Fir'aun beralih kepada Nabi Musa. Kami wariskan, berarti dialihkan negerinya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian. Mungkin global saja, nanti silakan akan datang kita bacakan. Nah, kenapa Baitul Maqdis belum dikuasai? Di dalamnya ada orang gede-gede. Orang gede-gede banget. Kaumnya Nabi Musa diperintahkan, kalian masuk. Gak mau. Gak mau. Malah kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, ya sana kamu saja yang berangkat sama Tuhanmu sana. Kami akan duduk-duduk. Jadi Bani Israil itu wataknya begitu. Enggak kurang-kurangnya nikmat Allah berikan. Kemudian dalam perjalanannya Nabi Musa perintahkan, ayo masuk kalian ke Baitul Maqdis. Gak mau. Di sana ada orang gede-gede banget. Orang-orang gede-gede banget. Itu umat yang sebelumnya dikenal namanya kaum Amalikoh. Orang-orang raksasa. Jadi lebih gede daripada Nabi Musa dan kaumnya. Gak mau. Yang akhirnya selama sekian lama tidak pernah bisa masuk. Kemudian baru zaman Nabi Yusha bin Nun alaihissalatu wassalam baru bisa masuk mengalahkan. Maka sejak itu Baitul Maqdis dalam kekuasaan Yusha bin Nun dan seterusnya sampai dikuasai oleh Nasrani dan kemudian sampai dikalahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian kembali lagi ke orang Nasrani dan diambil alih lagi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang berada di tangan Yahudi lagi. Itu Baitul Maqdis. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah yang akan datang kita baca lebih lengkap. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.